Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Kuningan, Kabupaten Kuningan. SMA Negeri 1 Kuningan terletak di pusat kota Kabupaten Kuningan. Tepatnya beralamat di Jalan Siliwangi, nomor 55, dan berjarak kurang lebih 200 meter dari pusat pemerintahan Kabupaten Kuningan. SMA Negeri 1 Kuningan merupakan SMA tertua di Kabupaten Kuningan, berdiri tahun 1960, yang merupakan afiliasi dari SMA Kuningan yang pecah menjadi dua, yaitu SMA 1 Kuningan dan SMA 2 Kuningan pada tahun 1983. Pada tahun pelajaran 2019-2020, SMA Negeri 1 Kuningan memiliki siswa 1.152 orang yang tersebar dalam 32 rombongan belajar. Untuk kelas 10 terdiri dari 10 rombongan belajar, 5 kelas IPA dan 5 kelas IPS. Untuk kelas 11, 12 rombongan belajar dengan komposisi 7 kelas IPA dan 5 kelas IPS, serta kelas 12 terdiri dari 10 rombongan belajar dengan komposisi 6 kelas IPA dan 4 kelas IPS. Keseluruhan siswa tersebut dididik oleh 60 orang tenaga pendidik dan 25 orang tenaga kependidikan. SMA Negeri 1 Kuningan telah berusaha meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan pembangunan fisik dan non-fisik. Alhamdulillah, secara fisik, sarana prasarana SMA Negeri 1 Kuningan sudah lengkap dari mulai ruangan kelas, tempat ibadah,
ruangan atau tempat berolahraga, laboratorium, dan penunjang-penunjang lainnya. Fasilitas yang disediakan SMA Negeri 1 Kuningan diantaranya fasilitas Wi-Fi pada setiap kelas sehingga peserta didik dapat mencari sumber pembelajaran yang lebih luas. Untuk tenaga pendidik akan diterapkan sistem pembelajaran digital untuk menyesuaikan pembelajaran para era milenial ini, baik dari sistem administrasi sekolah maupun sistem pembelajaran sekolah. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuningan telah berhasil meraih berbagai macam prestasi, baik bidang akademik maupun non-akademik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun nasional. Bahkan ada yang sudah mencapai prestasi di tingkat internasional. Selanjutnya, harapan atau impian SMA Negeri 1 Kuningan diwujudkan melalui visi SMA Negeri 1 Kuningan, yaitu tercipta lulusan yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti, berprestasi, dan berwawasan teknologi informasi. Adapun tahapan lainnya yaitu tahapan pembelajaran yang digitalisasi. Hal ini akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran oleh guru di kelasnya masing-masing. Harapan dari program digitalisasi ini adalah menumbuhkan kebiasaan penggunaan digitalisasi di kalangan para siswa untuk memanfaatkan teknologi agar lebih bijak dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran sejarah peminatan kelas 12 IPS. Sesuai dengan janji Ibu di pertemuan kemarin, hari ini kita akan membahas mengenai respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Bab ini Ibu bagi menjadi dua part ya, part 1 and part 2. Asik. Jadi hari ini kita pakai yang part 1 dulu. Oke anak-anakku sekalian, tanpa basa-basi kita mulai aja langsung ke materinya. Check this out. Proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu bukan sebuah akhir dari penderitaan, melainkan sebuah babak baru yang harus ditempuh oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena yang kita ketahui bahwa setelah kemerdekaan Republik Indonesia tidak serta-merta kita bebas dari yang namanya penjajah. Kita tahu bahwa Nika datang ke Indonesia untuk merebut kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul menyusun teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan tentang prosedur atau tentang runtutan suatu kejadian atau fenomena secara jelas dan rinci. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum membuat teks eksplanasi. Yang pertama, penulis harus mencari fakta-fakta yang valid, fakta-fakta yang jelas. Yang kedua, luasnya wawasan juga sangat mempengaruhi pembuatan teks eksplanasi. Dan yang ketiga, penulis harus mencari dari berbagai macam sumber. Jadi sumbernya tuh informasinya tuh nggak cuma dari satu sumber. Jadi ada beberapa sumber untuk mengembangkan lagi topik yang sedang dibahas. Jadi si pembaca itu nggak monoton pas baca. Nah, pola-pola yang harus diperhatikan dalam pembuatan teks eksplanasi adalah yang pertama, pola pengembangan sebab akibat. Sebabnya itu bisa berupa argumentasi dan akibatnya bisa berupa rincian dari pengembangan teks eksplanasi tersebut. Bisa juga sebaliknya. Yang kedua, pola pengembangan proses. Artinya di sini langkah-langkah dalam pembuatan teks eksplanasi. Yang pertama, penulis itu harus mencantumkan rinciannya dulu. Rinciannya apa-apa aja. Yang kedua, penulis harus menggabungkan rincian tersebut sesuai dengan kejadiannya, sesuai dengan waktunya, dan sesuai dengan peristiwanya. Yang ketiga, penulis harus menjelaskan satu persatu rincian yang dia tulis gitu. Jadi supaya pembacanya itu paham dan mengerti apa yang dia baca dan dapat menangkap informasi tersebut tuh dengan mudah, dengan logis. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.